Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemas. Hari ini atau siang ini kita akan mereview Honda Supra X lama, dimana Supra X lama ini penyakitnya cakramnya blong atau cakramnya ngempos seperti ini. Bisa kita saksikan bareng-bareng. Nah, seperti ini ngempos ya, ini blong. Nanti kita akan cek, nanti kita akan analisa apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi kendala yang menyebabkan cakram ini blong. Apakah sealnya, apakah kampas cakramnya habis, ataukah ada kebocoran yang lain. Nanti kita akan cek, analisa dulu. Nah, ini bagian bawah. Ini kita cek, kita untuk memastikan apakah minyaknya ada yang bocor. Ternyata nggak ada ya, ini kering semua. Dalam arti nggak ada yang netes, nggak ada yang basah. Berarti kenapa cakram ini bisa blong? Apakah minyaknya cakram ini habis? Kita tes ke atas, kita nggak ada selang yang bocor. Nah, nanti kita akan buka, kita akan analisa dulu. Kita lihat pertama dulu. Nah, ini minyaknya habis, minyak cakramnya habis. Secara logika, secara bengkel ini minyak ini nggak akan habis selama dengan catatan dia nggak ada kebocoran. Nah, kenapa minyak rem ini bisa habis? Faktornya yang menjadi blong, pertama dia minyaknya habis. Nah, logikanya sekali lagi, logikanya minyak cakram ini yang bikin blong, yang bikin ngempos cakram ini habis. Ini kelihatannya banget ini bisa habis. Ini kita cek, nanti kita akan analisa. Seharusnya minyak cakram ini nggak akan habis. Nah, kita lihat dulu sealnya di sini. Seal cakram kita analisa dulu. Kita curiganya di seal cakram ini karena minyak cakram ini seharusnya nggak bisa habis. Sekali lagi, minyak cakram nggak bisa habis tanpa kebocoran atau karena bocor sesuatu seal ini nggak akan habis. Nah, kita akan cek dulu. Kita sudah lepas handle-nya, kita akan analisa. Kita lepaskan dulu seal-nya ini. Apakah seal yang ini yang menjadi penyebab bocornya atau blongnya seal, blongnya cakram. Kita akan congkel dulu satu-satu. Nah, ini seal penutup. Ini seal penutup luar. Nanti di dalamnya masih ada lagi pengunci seal cakram ini. Nanti kita akan buka dulu satu persatu. Nanti kita akan cek, pastikan kenapa seal cakram ini bisa bocor. Biasanya kalau seal cakram seperti ini faktor ini ya, pemakaian ya. Jadi faktor mungkin lama nggak pernah dibuka, dibersihkan. Nah, ini kita keluarkan dulu sealnya seperti ini. Luar biasa, karat banyak banget, kotoran banyak banget yang mengakibatkan. Nah, ini seperti ini. Ini penampakan seal cakram dari Honda Supra ini yang menyebabkan cakram ini blong, dalam arti loss, nggak bisa digunakan. Ini ternyata seal ini yang menjadi biang kerok. Seal ini yang menjadi faktor utama minyak cakram bisa habis. Ini karena seal ini bocor. Cakram ini bisa blong karena seal ini juga bocor, dalam alias nggak bisa menekan minyak dengan sempurna. Maka inilah yang menjadi penyebab, maka inilah yang menjadi faktor utama cakram ini blong. Nah, untuk teman-teman semua silahkan kritik dan saran, atau mekanik yang teman-teman sudah senior, silahkan kritik dan saran untuk kita nanti supaya kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Nah, ini trik sederhana, agar atau menghindari seal cakram ini biar awet. Karena sering terjadi kita mendengarkan keluhan para pasien bengkel, ini seal cakram sudah habis diganti seal cakram nggak lama bocor lagi. Habis itu diganti, dengan kata lain seal baru sudah diganti, sudah di setel ini itu segala macam, tapi nggak tahan lama bocor lagi. Nah, berdasarkan komentar-komentar seperti itu, pertanyaan banyak dari konsumen, kita akan menjelaskan atau kita akan memberi trik sederhana. Sebenarnya intinya mengganti seal cakram ya, cuman kita akan memberi bisa dibilang resep sederhana. Seperti ini resepnya, kita bersihkan dulu sampai habis ya, dalam arti keraknya harus benar-benar bersih, keraknya harus benar-benar hilang. Nanti yang akan
membuat seal ini awet atau enggaknya ini bagian kerak ya. Kita sudah mengalami beberapa kali pertanyaan, dan kita sudah juga mendengarkan mereka-mereka yang sudah mengeluh tentang bocornya seal ini sering. Dalam arti sering ini enggak tahan lama gitu kan. Barangnya juga bagus. Apakah di sini faktor masangnya yang kurang pas ataupun bagian kotoran ini belum dibersihkan. Cuman feeling kita atau pengalaman kita bertahun-tahun di bengkel ini, kita bersihkan ini, yang menjadi faktor utama ini ya ini kerak atau lendir-lendir yang menumpuk di dalam seal cakram. Yang di dalam rumah seal cakram tadi harus diamplas dulu sampai ini ya bersih ya. Nah ini seal yang baru, ini penampakan seal yang baru. Jangan lupa ini seal yang baru itu dikasih sedikit pelumas, bisa menjadi oli bisa. Ini kita tes dulu seperti ini ya. Kita tes dulu, kita coba dulu apakah dia ada hambatan atau enggak, apakah dia lempuk atau enggak. Nanti kita coba seperti ini dulu. Dengan catatan kita pastikan harus dengan sempurna. Oke, ini minyak cakramnya kita pakai yang seperti ini. Kita pakai minyak cakram yang merah. Ini sebenarnya bebas ya, merah mau putih sebenarnya bebas, cuman kita pakai yang merah ini seperti ini. Ini seperti biasa untuk teman-teman bengkel, bukan hal yang asing ya, cuman kita memberi trik sederhana biar sealnya ini awet, nggak bolak-balik ganti. Sesuai yang kita bahas tadi, seal cakram ini bolak-balik ganti, katanya belum lama ganti lagi. Nah ini setelah kita telusuri, ternyata di bagian rumah seal, rumah ini apa namanya, di bagian rumah ini harus dibersihkan dulu ya. Nah ini bisa kita saksikan hasil sepertinya. Kita cek ya, seperti ini hasilnya. Ini kelihatan pakem banget, empuk banget. Karena trik sederhana tadi kita menggunakan sebelum masang seal ini dikasih oli sedikit pelumasan seperti biasa sambil dibersihkan dulu ya. Intinya yang kita tonjolkan ini kita bersihkan dulu, kita amplas dulu sampai bersih benar-benar baru dipasang. Itulah trik sederhana yang kita ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi, kalau mengganti seal cakram ini harus kita bersihkan dulu, diamplasi dulu dengan amplas yang halus agar sedemikian rupa bersih baru kita pasang. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, bisa dimengerti ya maksud dan tujuan kita berbagi pengalaman. Mohon maaf bagi teman-teman yang sekiranya ada kekurangan. Kita tujuannya berbagi pengalaman. Kurang dan lebihnya kita banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih, matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.